Nah, seharusnya di pertemuan pagi ini kita melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin kan kita sudah membuat atas konten. Nah, untuk rekamannya belum saya share. Mungkin insya Allah hari ini juga sekalian saya share rekaman yang kemarin. Yang sangat bagus banget itu hasilnya. Kalau misalkan dipraktekin boleh. Jadi kemarin kita belajar bareng-bareng cara membuat atas konten yang baik dan juga benar seperti itu. Nah, untuk di pertemuan pagi ini, dikarenakan saya disuruh membuat, oh iya sama-sama BPP ya. Muka saya minta ditongolin, tapi saya malu muka saya nggak apa-apa ya. Oke, muka saya muncul ya, aman ya. Oke, muncul. Nah, seharusnya di pertemuan hari ini itu kita belajar cara membuat apa namanya artikel dan juga mungkin atas header kita rapihin dikit-dikit. Cuman dikarenakan saya dapat info diganti materinya menjadi halaman landing page dulu. Nah, jadi saya juga kaget tiba-tiba disuruh ganti materinya. Ya udah saya ikutin aja arahannya. Nah, jadi mungkin kita akan belajar cara membuat halaman landing page menggunakan ChatGPT. Biar efisien aja. Nah, langsung aja tanpa ini lagi. Pak Amsor ketawa-ketawa tuh. Saya ditawain mulu. Malu saya Pak Amsor. Oke, langsung aja ya. Tanpa saya banyak bicara lagi kan. Ini kita belajarnya nggak apa-apa sampai jam setengah 12 boleh. Ini kita nyantai aja belajarnya. Karena ini, nah ini kan saya juga dapat info nih. Jadi ada untuk hari ini peserta di luar yang biasa kita Zoom. Nah, kalau boleh tahu semuanya sudah pada mempunyai WSP ya. Kalau belum mempunyai WSP ya nanti tidak akan bisa itu ditaruh halaman landing page-nya seperti itu. Karena pastinya untuk halaman landing page-nya kita tetap menggunakan WSP seperti itu. Oke, langsung. Sudah aman ya Pak, aman ya Bu semuanya. Oke, step pertama, apakah atau gimana caranya dari kita membuat saya ketawa karena tahu kenapa jadi dia berubah. Kenapa tuh Pak? Kenapa tuh Pak? Kok Pak Amsur tiba-tiba ketawa gitu Pak? Ini kan sebenarnya kan apa ya? Keluar dari materi saya nih. Seharusnya saya pengennya tuh untuk halaman landing page itu nanti. Minimal tuh terakhir. Karena kita sebelum kita membuat halaman landing page kan, halaman landing page kan berlaku kalau kita ingin beriklan atau dan juga lain-lainnya. Nah, seharusnya nih alangkah baiknya sih kita sekarang melanjutkan yang kemarin. Kemarin itu atas konten. Oh iya, pantesan. Itu dia Pak Amsar, benar. Ada pengikut Zoom dari kelas sebelah. Nah, itu dia. Makanya di pertemuan hari ini ada Zoom dari kelas sebelah nggak apa-apa ya. Karena saya seharusnya kan fokus di dalam OSP dulu. Di dalam OSP kan banyak fiturnya tuh yang sudah kita pelajari dari kemarin itu memposting, GSC. Ini langkah yang mulai hari Senin ya memposting, GSC, terus atas konten seperti itu. Seharusnya di pertemuan hari ini tuh jangan ke landing page tapi ke cara membuat artikel dan juga cara membuat atas header yang baik dan benar seperti itu. Cuman nggak apa-apa. Kita lengkap dulu aja itu. Kita langsung masuk ke cara membuat halaman landing page. Oke, nggak apa-apa. Kita gas aja. Yang pastinya, kalau prom-promnya saya sudah ada, prom-prom perintah cara membuat halaman landing page untuk hasilnya. Nanti kita bisa cek aja bareng-bareng bersama-sama. Hasilnya bagus atau tidak nanti bisa dilihat oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung aja. Yang paling pertama pastinya kita buka Google Chrome dong. Nah, ini Google Chrome ya. Dan yang kedua, kita buka WSP kita. WSP yang pertama atau websitenya. Lalu yang kedua, panel MS-nya. Kita buka dulu ya. Oke, kalau sudah, kita ke master data. Nah, di mana sih cara menaruh script? Lebih tepatnya kalau membuat halaman landing page itu, di dalam WSP itu kita menaruh script. Nah, itu ada di full page nih ya, Bapak Ibu semuanya. Full page. Nah, di sini tuh kalau kita input full page, ini cuma ada scriptnya aja atau source HTML. Nah, dikarenakan ini tidak ada sistem Elementor di dalam WSP, jadinya kita menggunakan ChatGPT.
Beda hal kalau kita ingin menggunakan Sklev ataupun WordPress seperti itu. Jadi dikarenakan ini WSP, jadi udah kita ikutin aja bareng-bareng bersama-sama cara membuat halaman landing page menggunakan yang namanya WSP. Itu fitur WSP ya. Yang pastinya kita buka website kita dan juga panel kita, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita buka yang namanya 3U editor atau 3 editor boleh. 3 editor, atau lebih lebih tepatnya W3 editor, W3 editor. Nah, ini ya W3 School ya, HTML3 editor. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu pengen membuat halaman landing page, ini saya copy aja, langsung saya chat di obrolan ya. Nih, kita harus membuka ini. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk agar kita bisa melihat hasil landing page dari ChatGPT yang sudah kita perintahkan. Nah, karena di ChatGPT kan tidak bisa di-review, bisa review, cuman lumayan ribet. Jadi anaknya dari ChatGPT, source-nya nanti kan kita otomatis minta perintah nih. Misalkan, buatkan saya landing page ini, bla 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 bla, semuanya nih dari A sampai Z. Nanti dari ChatGPT, kita pindahkan ke yang namanya W3 School, W3 Editor ini ya. Itu udah saya chat di obrolan. Fungsinya untuk apa? Agar kita bisa melihat hasil dari landing page kita. Nah, ini yang pertama. Kita harus mempersiapkan, maaf, ini yang kedua. Yang pertama tadi website dan juga panel kita nih kita buka. Lalu yang kedua, kita siapkan namanya W3 Editor nih ya, yang udah saya kirim di obrolan. Lalu yang berikutnya, kalau saya biasanya kita buka dulu namanya Colorhan. Nah, Colorhan ini fungsinya untuk apa, Mas Abdul? Ini fungsinya agar kita bisa mencari background warna yang kita inginkan ya. Ini ya di sini ya. Di sini banyak banget ya. Ini ada kode-kode gambar yang kita inginkan. Contohnya warna putih nih, apa nih putih ya? Pagar F3E2D4. Nah, contohnya lagi warna apa nih? Warna merah nih, merah ya. Pagar FB4141. Nah, di sini banyak macam-macam itu ya. Tapi nanti kita hanya mengambil ini aja nih. Ibaratkan kayak kodenya, kode untuk gambarnya. Cara ngambilnya tinggal diklik aja tuh. Klik aja ini gambar. Oh, ini sih. Tinggal diklik aja kodenya ya, jangan gambarnya, kodenya nih diklik aja nih, copy itu. Mau, mau yang mana nih, kita milih yang copy. Nanti aja itu, nanti langsung kita praktekkan bareng-bareng ya. Ini juga bisa di copy itu, bisa di copy, bisa di copy. Langkah yang ketiga sudah kita buka colorhan. Dan untuk langkah yang keempat, kita harus mempersiapkan yang namanya gambar atau konten. Itu fungsinya untuk apa sih, Mas Abdul? Fungsinya untuk agar nanti halaman landing page kita lebih terlihat proper, ada gambarnya. Atau saya sebut itu section gambar, di mana section gambar itu nanti dia akan nimbul, nanti hasilnya bagus ya. Kita kita bareng-bareng aja ntar belajar. Minimal untuk gambarnya, usahakan 3 gambar. Kenapa 3 gambar? Biar terlihat lebih proper yang pastinya dan juga lebih detail. Karena kalau kita menggunakan yang namanya WSP untuk halaman landing page-nya itu tidak terlalu detailit banget, tetapi hasilnya bagus. Caranya dari kitanya sendiri ingin memaksimalkannya seperti apa, seperti itu. Oke, kita siapkan gambar nih ya. Sebelumnya, kan saya bingung nih, pengen bikin landing page apa. Ada yang punya referensi Bapak Ibu semuanya dari produk Bapak Ibu semuanya? Boleh ditulis saja di chat Zoom. Misalkan ada yang punya produk apa, herbal atau jasa atau apa, boleh. Nanti nanti saya tinggal cari gambarnya aja di Google. Karena saya bingung nih mau buat halaman landing page-nya itu menggunakan produk apa gitu. Kalau tidak ada, ya, jual nasi Padang. Oh, jual nasi Padang. Jual nasi Padang. Jual nasi Padang. Jangan palim. Bahaya palim, jual nasi Padang masih di landing page dong. Guru privat, produk manisan buah, ornamen PVC, terapi tokok punggung, guru privat. Mungkin kita akan langsung belajar dua lah, yang apa-apa ya. Ini saya ambil acak aja di guru guru privat, boleh. Produk manisan buah kayaknya kurang efektif kali ya kalau di halaman manifest ya. Produk manisan buah. Ornamen PVC boleh. Ornamen PVC yang ini bagus nih, coba ya. Coba ya kita cek dulu ya gambar. Google gambar. Saya gambar yang ambil ngacak aja ya.
Ornamen PVC kayak apa itu ya? Saya juga penasaran. Ornamen PVC. Oh ini boleh boleh nih ya, boleh nggak apa-apa nih. Minimal kita siapkan 3 gambar. Dikarenakan saya tidak tahu produknya, tidak mempunyai produk juga yang ingin saya buat halaman landing page, jadi saya menggunakan produk dari Bapak Ibu aja ya. Terserah Om aja, oke siap. Ini saya ngambil ngacak aja ya dari chat obrolan ya. Yang pertama ini ornamen PVC. PVC. Kita siapkan 3 gambar. Save image. PVC satu. Lalu yang kedua, PVC dua. Dan yang ketiga, mana nih yang ketiga nih? Ini boleh deh, bagus. Jangan ini. Dan usahakan untuk gambarnya jangan ada watermark ya. Watermark itu apa? Ini sesuai kursor saya. Bisa dilihat bareng-bareng. Monota. Nah, ini monota ini watermark nih. Usahakan jangan ada seperti ini. Takutnya nanti bisa kena hak cipta gitu. Takutnya halaman landing page kita bagus, lalu kita ingin beriklan menggunakan halaman landing page kita, terus tiba-tiba orang yang mempunyai produk tersebut melihat halaman landing page kita, lalu dia bisa kena hak cipta kita. Karena ada brand dia sendiri tuh, monota. Usahakan jangan yang ada watermarknya ya, Bapak Ibu semuanya. Ini nggak ada nih, boleh lah ini. PVC 3. Oke, kalau sudah, saya cek dulu gambarnya ya. Muncul nggak? Gambarnya di download, download. Tadi ya 1, 2, 3. Oke, sudah muncul gambarnya. Lalu kalau gambar sudah kita siapkan, kita hapus aja gambarnya. Ya. Lalu, setelah kita mempersiapkan gambar, jangan lupa kita upload gambarnya. Fungsinya untuk apa? Karena nanti kita hanya mengambil linknya saja. Ya, jadi gambarnya bukan kita bukan kita masukkan ke dalam ChatGPT, bukan. Tetapi kita yang pastinya hanya mengambil linknya saja, lalu link tersebutlah kita masukkan ke ChatGPT landing page kita. Cara memasukkannya seperti biasa. WSP kita ke panelnya ya, panelnya seperti ini tampilannya. Lalu kita ke produk. Kalau sudah kita ke produk, import gambar nih ya di kanan sini. Seperti biasa, kita kalau mau mengupload artikel atau posting, lalu kita ingin mengimport gambar kan pasti di sini ya, import gambar. Di sini aja, import gambar. Lalu choose file. Kita pilih filenya, kita masukkan tuh gambar yang sudah kita download tadi. Submit. Invalid type. Wah, ini berarti bukan bukan JPEG nih. Satu lagi, lupa 2 gambar aja. Nah, ini ya. Ini sudah masuk ya. Kalau sudah, kita copy gambarnya nih. Kita copy. Kita siapkan yang namanya Notepad. Ya, kita paste nama gambarnya ya, nama gambarnya. Dan jangan lupa, kalau kita sudah memasukkan gambar ke dalam WSP kita, ini tidak akan bisa dibuka linknya. Kenapa? Karena tidak lengkap. Caranya gimana? Biar gambar ini bisa dibuka ke Google sini atau ke tab yang baru sini. Caranya, kita copy domain kita, kita balik ke Notepad, kita taruh di paling depan, terus kita tambahkan tulisan uploads atau uploads. Nah, kita kasih slash. Begitupun boynya juga sama ya. Begini ya. Jadi nama gambar misalkan pvc1.jpg. Nah, kalau sudah diupload gambarnya, dimasukkan ke Notepad, lalu ditambahkan dengan kata-kata nama domain lengkap ya, harus lengkap beserta HTTPS-nya ini lengkap, HTTPS, nama domain dan juga slash dan juga tulisan uploads dan juga slash lagi. Contohnya seperti ini ya. Jangan sampai salah. Kalau sudah lengkap seperti ini, kita buka aja. Kita cek hasilnya muncul nggak gambarnya. Muncul ya, tuh muncul di Google, ibaratnya kayak gitu. Karena kita sudah mengupload ke dalam WSP kita. Otomatis sudah masuk ke dalam Google juga, seperti itu ya. Jadi ini sudah masuk. Oke, saya cek lagi gambar yang kedua. Apakah masuk juga? Oke, masuk nih ya, masuk. Mantap. Ini saya samain aja deh, karena yang tadi nggak bisa. Nah, ini ya. Nah, kalau gambarnya sudah masuk seperti ini, untuk langkah berikutnya, yang pastinya kita siapkan namanya ChatGPT, ChatGPT. Karena kan kita belajar membuat membuat ChatGPT lagi. Kita belajar membuat halaman landing page menggunakan ChatGPT.
Ngeteh Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah. Kalau sudah, lalu untuk langkah berikutnya kita perintahkan. Nah, sebenarnya saya sudah mempersiapkan prom-promnya ya. Oke, untuk langkah pertama. Untuk absen sementara belum ada, jadi kita absen di obrolan aja ya, nggak apa-apa ya. Langkah pertama ya, yang pastinya kita harus memahami produk kita terlebih dahulu. Yang pertama itu pasti kita sudah harus memahami namanya produk kita sendiri. Lalu, kalau sudah kita paham produk kita, barulah kita meminta ke ChatGPT, gini perintahnya, buatkan saya copywriting yang ngehook dan menarik untuk produk saya di bawah ini. Shift enter dua kali, kita kasih tanda kurung. Tadi apa? Ornamen ya, ornamen PVC berkualitas ya, berkualitas. Enter. Kalau sudah, saya izin off cam ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah, di sini ada beberapa versi. Nah, nih versi satu hook emosional plus kualitas produk. Yang kedua, tekanan keunggulan produk. Yang ketiga, gaya soft selling dan visual. Yang keempat, cocok untuk target pasar keluarga atau home owner. Lalu yang kelima, ajak aksi langsung. Jadi yang kelima ini dia langsung beli nih. Nah, kita pilih nih salah satu. Pilih bebas, terserah Bapak Ibu semuanya. Tergantung Bapak Ibu semuanya. Yang mau yang mana, tapi usahakan yang ngehook banget ya. Kita pilih dulu, bentar saya baca dulu ya. Ini ingin tampil. Uh, Ringan kurang, ubah kurang, ini kurang. Nah, ini kayaknya bagus sama satu nih ya. Untuk ini ya, oke. Saya mau yang nomor satu. Oke ya. Nanti kita akan meminta yang nomor satu. Nah, kita sudah mempersiapkan namanya copy ratingnya. Ini baru awal. Belum nanti perintah skrip-skripnya. Barulah kalau kita sudah meminta tolong ke ChatGPT untuk perihal copywritingnya atau deskripsinya sebutannya, kalau sudah disiapkan oleh ChatGPT, barulah kita masuk ke langkah cara membuat skrip untuk halaman landing page-nya. Caranya seperti apa? Diketik aja, nanti mungkin selesai kita atau selesai saya membuat dengan lengkap halaman landing page-nya, nanti Bapak Ibu semuanya akan saya kirimin promnya ya. Nanti link ini akan saya kirim ke obrolan ya, jadi nanti tinggal dibuka aja. Lalu tinggal di copy paste aja. Jikalau malas ingin mengikuti atau menonton sambil mengetik kan capek ya. Jadi nanti selesai saya mengajarkan, ini saya kirim nih link ChatGPT-nya biar Bapak Ibu semuanya tinggal buka aja. Untuk perintahnya pertama, buatkan saya satu halaman landing page menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan Bootstrap dan Boots dan Bootstrap yang diawali dengan section banner tanpa gambar, koma, melainkan dengan background background background. Nah, untuk background ini kita cek dia yang namanya color han. Nah, inilah fungsi color han nih. Kita pengen backgroundnya itu warna apa? Kalau bisa disesuaikan. Bootstrap itu adalah kerangkanya. Nanti kita cek aja sila bareng-bareng.
background. Nah, ini kan ada kode-kodenya ya, pagar, 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 pagar. Ini bebas diusahakan dibuat dengan sama untuk produk kita. Nah, tadi kan produk saya ini kan warnanya kuning ya, ini kan kuning ya nih. Biarin gradasinya masuk. Pokoknya harus gradasi biar terlihat keren aja sih menurut saya. Bebas sih kalau untuk gambar preferensi masing-masing. Cuman usahakan untuk gambarnya harus gradasi biar terlihat bagus dan mantap. Sebentar, saya pilih dulu gambarnya ya. Misalkan saya mau warna ya, warna maaf warna. Saya mau warna yang apa ya? Ini boleh deh nih kuning ini nih. Ini pagar, ini kita klik aja. Kita klik nanti otomatis akan ke copy dengan sendirinya. Nggak usah di copy, cukup diklik klik aja sekali. Nanti dia akan ada tulisan copied atau copy, copy ini ya copy. Nah, kalau sudah kita balik ke ChatGPT, di background ini kita paste ininya, kodenya. Tapi jangan lupa di depan kode harus ada pagar. Biar nanti gambarnya atau warnanya muncul. Kalau tidak ada pagar, tidak akan muncul warnanya. Gitu. Kalau sudah, koma lagi dengan jarak kontainer 50 px, enter dua kali, shift enter dua kali untuk isi dalamnya yaitu titik dua, shift enter. Ini bungkus berada di tengah. Terus shift dua lagi, maaf, shift shift enter, headline titik dua, shift enter lagi. P atau paragraf boleh, paragraf, shift enter, button titik enter, dan ditambahkan beli sekarang dan dikasih link ke WhatsApp saya 081399535548. Nah, untuk button ini, nah ini ngalangin ini. Nah, untuk tulisan beli sekarang ini bebas. Mau dia CTA-nya, maaf, bukan CTA, buttonnya. Mau buttonnya beli sekarang, mau buttonnya order sekarang, mau buttonnya daftar sekarang, terus mau buttonnya tanya sekarang bebas, itu bebas. Nanti otomatis buttonnya ini bisa diklik nih atau tulisan beli sekarang ini bisa diklik yang akan langsung masuk ke WhatsApp saya karena saya sudah minta tolong ke ChatGPT, tolong sekalian disisipkan linknya langsung masuk ke WhatsApp saya seperti ini. Ya, dan jangan lupa nolnya diganti usahain jadi 62 62 8 sekian. Nah, seperti ini ya. Nanti beritanya selesai saya ngajarin, saya kirim aja biar Bapak Ibu tinggal ganti-ganti aja, nggak perlu ngetik-ngetik. Kalau sudah kita enter. Om ada rekamannya ada. Wih, Pak Dani, makasih Pak Dani. Pak Dani dia lebih jago coding. Saya emang nggak jago coding. Nih ya, HTML semuanya sudah jadi. Caranya di sini kan kita tidak bisa mengecek nih ya. Ini kan hasil sudah ada nih atau skripnya sudah ada. Tetapi kita tidak bisa mengecek hasilnya seperti apa. Ya sudah, caranya berarti kita copy aja ini. Kita copy ini, kita copy. Kita masuk ke yang namanya W3 editor. Nah, fungsi W3 editor inilah untuk mengecek hasil script kita sudah sudah menjadi berbentuk apa seperti itu. Kalau sudah kita copy tadi, kita copy, kita balik ke W3 School, ini kita hapus ya, teks ini kita hapus semuanya. Kita paste aja di sini, paste. Nah, ini kan masih kosong ya. Yang ini kan masih 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 belum berubah nih ya. Di sini ada tulisan run, ya. Nih kita klik aja run. Nih baru jadi satu ya. Baru jadi atasnya doang nih. Ya atasnya doang nih. Baru kepalanya doang nih. Ibaratkan saya kalau bahasa bahasa skripnya saya nggak tahu lah apa itu. Pokoknya kalau bahasa saya ini baru jadi kepalanya doang nih ya. Belum jadi ke bawahnya. Belum. Nah jadi atasnya sudah jadi. Barulah kita perintahkan untuk yang bawah dan juga bawahnya. Atas sudah selesai. Oke, kita lanjut lagi ke step berikutnya. Untuk perintahnya, tambahkan layout kedua
dengan isi deskripsi yang menarik mengenai produknya. Enter. Nanti skrip kita akan ditambahkan lagi, jadi makin banyak skrip kita. Nih ya, ditunggu ya tuh, jadi makin banyak kan tuh, makin banyak ya tuh, makin banyak ya tuh, skrip kita makin banyak. Kalau sudah, kita copy lagi. Nih, skrip yang kedua ini kita copy, kita kembali ke yang namanya W3 School atau W3 Editor. Yang ini skrip yang sudah kita taruh sebelumnya, ini kita hapus saja. Ctrl A, delete. Nah, kosong ya. Kita paste skrip yang dari ChatGPT terbaru, kita paste ke sini. Nah, kita run. Oke, sudah muncul ya. Ibaratkan apa nih? Bajunya lah mungkin belum lehernya. Ini masih lehernya nih. Jadi yang atas ini kepalanya, yang ini lehernya baru baru jadi lehernya ya. Belum baju kaki dan juga atau belum baju celana dan juga sepatunya belum jadi. Ini baru jadi dua kerangka. Nah, untuk perintah berikutnya langsung aja kita kembali ke ChatGPT. Untuk perintah berikutnya adalah tambahkan layout ketiga dengan isi kart produk dengan animasi shadow nimbul beserta gambarnya dan ada button pesan sekarang ke WhatsApp saya 62 1 3999 5428. Oke. Untuk ukuran gambarnya tolong disesuaikan saja ya. Shift enter jangan di enter dulu. Berikut link gambarnya. Nah, barulah disinilah kita taruh link gambar yang sudah kita upload ke dalam WSP. Satu, tak balik ke Notepad. Nah, ini gambar ini nih maksud saya nih linknya. Karena kan sudah bisa dibuka. Kayak tadi kita sudah ngecek. Gambarnya muncul. Oke, aman. Berarti ini saya copy. Ini satu. Dua. Notepad. Tiga. Nah, enter. Ini ya udah ya. Skripnya makin makin panjang. Kalau sudah kita copy aja. Copy mana? Copy. Nah, ini copy. Kita kembali ke W3 School. Yang skrip tadi kita hapus lagi. Kita masukkan skrip dari ChatGPT terbarunya. Ini kita paste, kita run. Ini atasnya, kepalanya, ini lehernya, inilah dia apa nih bajunya ya, tuh bajunya tuh. Dan saat kursor ke sini akan muncul nimbul-nimbul tuh seperti ini. Ini apa ya namanya? Kalau saya sebutannya saya kurang tahu bahasa codingnya. Saya sebutannya animasi shadow nimbul aja. Jadi ada animasinya tuh ya. Animasinya ini kalau dilihat hitam-hitam nih ya belakangnya ya. Animasi bershadow nimbul tuh ya kayak gini. Produk terbaik kami. Nah, seperti ini. Ini kalau diklik bisa langsung masuk ke WhatsApp saya tuh seperti itu. Ini run dulu, run. Nah, jadi atasnya sudah jadi, bawahnya sudah jadi dan bawahnya lagi sudah jadi. Bahkan section gambar sudah jadi, section banner sudah jadi, deskripsinya sudah jadi, lalu gambar kita atau produk kita sudah jadi. Oke, tiga layout sudah jadi atau tiga apa ya sebutannya ya? Tiga baris lah kalau saya sebutannya saya juga kurang paham bahasa bisa codingnya. Tiga baris sudah jadi. Untuk perintah berikutnya kita kasih testimoni biar lebih proper lagi aja. Nah, balik lagi kalau untuk testimoni preferensi masing-masing. Boleh dipasang, boleh enggak, bebas. Kalau saya biasanya saya pasang aja. Kenapa? Kenapa saya pasang? Biar halaman landing page kita lebih terlihat proper atau lebih terlihat enggak
boring lah orangnya teh nggak simpel-simpel banget. Jadi ada testimoninya, ada deskripsinya singkat, dan ada produknya pastinya. Dan yang paling atas adalah headline-nya. Nah, ini saya sebetulnya headline nih, headline ya, headline-nya. Kalau testimoni perintahnya kita kembali ke ChatGPT, tambahkan layout keempat dengan isi tiga testimoni animasi shadow nimbul. Enter. Mas, URL gambar apakah sedang? Ya, harus sama, Pak. Nanti nanti akan saya ulang lagi ya untuk URL gambarnya. Nanti saya ajarkan lagi gimana caranya. Nah, ini sudah jadi skripnya ya. Kita copy lagi. Kita cek hasilnya. Dia namanya W3 editor. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya tidak menggunakan yang namanya W3 editor, lalu ingin langsung ditaruh di full patch ini repot karena di full patch tidak bisa melihat hasil yang belum jadinya. Kalau di full patch itu langsung di-upload yang udah jadinya tuh. Kalau kalau ini saya taruh, saya nggak bisa ngedit-ngedit, paling dihapus itu ribet. Jadilah inilah fungsi W3 editor agar kita bisa mengecek hasil dari halaman landing page yang kita buat di ChatGPT. Nah, ini saya hapus ya. Saya paste skrip yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT yang terbaru. Nah, ini run, kita run. Guys, bisa banget, bisa banget, Pak, bisa. Nanti saya kasih tahu apa gimana caranya. Nanti aja nanti selesai ini ya kalau ini pastinya saya akan mempraktekkan ini. Cuman nggak saya geser ya, cuman teknik keywordnya sama. Nanti saya ajarkan ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang atas adalah ini saya sebutannya kan saya nggak tahu orang coding ya. Jadi ini saya sebutannya pakai bahasa saya aja ya. Yang atas ini adalah headline-nya atau paling atas nomor satu. Yang kedua adalah deskripsinya adalah nomor dua. Yang ketiga adalah produk kita sendiri nih, ya ini nomor tiga. Lalu yang keempat ada testimoninya nih, testimoni pelanggan tuh dibuatkan oleh ChatGPT. Sama, shadow nimbul tuh, nimbul-nimbul ya keren ya, tuh nimbul-nimbul. Saya nggak tahu bahasa codingnya, jadi saya mohon maaf, saya menggunakan bahasa saya aja ya karena saya bukan coding seperti itu ya. Nah, seperti ini ya tuh ya keren ya. Jadi hasilnya tuh bisa dilihat bareng-bareng. Di atas adalah headline, di bawah adalah deskripsi singkat, di bawahnya lagi adalah produk yang saat kursor ke sini akan nimbul-nimbul tuh. Jangankan kursor, kalau misalkan di HP tanpa sengaja tangan kita nge-slide ke bawah ke produk nanti akan nimbul seperti ini tuh, keren. Lalu di bawah juga sama testimoni tuh, nimbul-nimbul dia. Biarin lebih keren aja gitu kelihatan proper lah. Nah, kalau sudah testimoni, untuk perintah berikutnya atau langkah berikutnya, kita minta buatkan yang namanya from order. Langsung masuk ke WhatsApp. Saya mau tekankan, untuk from order ini bebas balik lagi. Mau dikasih boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, bebas. Yang penting usahain di halaman landing page ada yang namanya WhatsApp biar orang tidak bingung. Pengen order kemana ya? Ini saya buka, ini saya udah buka halaman landing page nih. Udah saya scroll sampai sampai bawah tapi tidak ada button-button WhatsApp-nya. Nah, itu jangan kayak gitu. Nanti dia malah bingung seperti itu. Jikalau ada, malah saran saya lebih bagus menggunakan from order. Ini bebas balik lagi ke preferensi masing-masing. Untuk perintah from ordernya, tambahkan from order dengan isi seperti ini. Titik dua, shift enter. Yang pertama nama, jadi nama yang mau beli. Yang kedua nomor handphone, nomor HP yang mau beli. Yang ketiga jenis pilihan produk. Yang keempat dan tambahkan button via button WhatsApp ke nomor saya 6281393548. Kalau sudah enter. Siapa? Nanti rekamannya dikirim ya Pak Aman.
Nah, kadang kita kan menggunakan ChatGPT ya. ChatGPT itu kadang-kadang ngeselin. Kenapa ngeselin nih buktinya nih tuh. Dipisah tuh ya. Tuh dipisah semua malah tuh. Tuh, malah cuma dikasih tahu sama dia nih. Layout kelima letakkan di bawah layout testimoni. Penutup nah nih, tuh dipisahkan semua nih. Kan contoh orang awam kan bingung ya cara naruhnya di mana. Sama saya juga bingung naruhnya di mana. Kita bisa minta perintahkan aja. Tolong gabungkan dengan skrip saya yang sebelumnya. Kadang ChatGPT emang kayak gitu. Suka suka dipisah-pisah dia. Saya juga bingung kenapa dipisah-pisah. Kan karena kan yang orang-orang awam skrip kan bingung, saya aja yang orang nggak paham skripnya bingung juga kadang-kadang. Karena kan bukan job desk atau bagian kita cara nyari skrip, nar skrip walaupun kita harus paham, emang kita harus belajar. Cuma kan kalau misalkan belajar secara detail kan lumayan panjang skripnya tuh, panjang seperti ini. Nah, kalau sudah nanti akan digabungkan seperti ini tuh ya, jadi panjang banget skrip kita tuh, panjang banget nih, panjang banget skripnya. Kita cek dulu apakah benar tidak ada yang dipotong? Terkadang kita sudah minta digabungkan ya. Tadi kan saya sudah perintahkan gabungkan. Kadang tuh ada yang dipotong, entah itu deskripsinya atau produknya. Kita cek aja langsung hasilnya di Wetri School. Kita hapus, kita paste, kita run. Oke, nomor satu masih aman, headline-nya. Nomor dua masih aman, deskripsinya. Nomor tiga masih aman, produknya dan masih masih ada shadow-shadow nimbulnya, masih ada efeknya atau animasinya. Lalu yang keempat masih ada nih testimoni beserta efek-efek shadow nimbulnya. Lalu yang kelima, nah ini dia form ordernya nih, nama. Misalkan nama siapa? Namanya Abdul. Nomor HP berapa sekian sekian sekian. Nah jenis produknya nih, dia mau produk yang mana nih? Yang mau yang minimalis, klasik, elegan seperti itu. Karena kan kita sudah naruh di sini nih minimalis, klasik, elegan. Nah ini kita misalkan mau yang elegan, baru kalau ini diklik masuk ke WhatsApp kita seperti itu tuh langsung ya. Halo, saya ingin memesan ornamen PVC, nama Abdul, nomor sekian, motif apa. Nanti kalau di chat, otomatis dengan sendirinya orang yang membuka chat kita ini sudah dibuatkan wordingnya nih secara otomatis tanpa dia harus mengetik-ketik lagi itu seperti ini ya. Halo, saya ingin memesan ornamen PVC. Nama saya Abdul, nomor HP saya sekian, pilihan produk saya sekian atau pilihan produk saya motif klasik kayak gitu sudah dibuatkan secara otomatis ya gitu. Yang penting perintah kita benar. Kalau perintahnya nggak benar, ya nggak bakal jadi nanti ini tuh, nggak bakalan muncul. Ini kan saya padahal nggak ada perintah nih. Halo, saya ingin memesan. Contohnya saya hapus. Saya mau ganti produk yang elegan. Ini saya klik, langsung masuk ke WhatsApp saya. Tuh ya, langsung ya tuh. Halo, saya ingin memesan ornamen PVC, nama Abdul, nomor sekian, pilihan produk motif elegan, kayak gitu. Jadi biar lebih terlihat benar-benar berbentuk halaman landing page seperti itu. Ya, kalau sudah, ini sudah jadi nih. Untuk step terakhir mana ChatGPT ini? Untuk step terakhir, emang kayak ini dia. Kalau saya biasanya di paling bawah ini saya kasih footer. Untuk apa? Biar terlihat asli dengan yang namanya halaman landing page. Kalau tidak ada footer itu kelihatan banget kita menggunakan ChatGPT atau apalah itu semacamnya. Jadi nanti footer itu ada di bawah sini. Kok maksudnya mati? Iya, wah, wah mata pasap siap, Pak Hendra, gas aja gas. Nah, footer itu adalah kayak hak cipta kita nanti kita bikin di sini nih, di bawah sini. Untuk perintahnya, kita minta tolong aja ke chat GPT. Perintahnya tambahkan footer di paling bawahnya. Nah, sama-sama mau ngasih tahu sedikit. Terkadang kalau kita sudah membuat ini dari A sampai Z, lalu kita tambahkan footer, terkadang si ChatGPT juga ngeselin. Kenapa ngeselin? Skrip kita ada yang dipotong. Kita coba aja bareng-bareng ya, semoga aja ini aman. Soalnya ini ChatGPT gratis, emang kayak gini resikonya. Tuh kan dipisah malah footernya. Tolong digabungkan dengan skrip saya yang sebelumnya ya. Tolong digabungkan dengan skrip saya yang sebelumnya ya. Kita enter aja. Kadang juga, waduh kenapa nih editing? Kenapa nih ChatGPT-nya? Waduh, waduh, waduh. Itu lagi. Udah. Udah selesai. Bisa. Cepet banget. Kok tega dia udah sini sih?
Bikin lagi. Aduh, ChatGPT-nya nih ngeselin nih. Nggak sabar. Wah, background LP masih kurang Mas Abdul. Iya, background kalau background LP preferensi masing-masing ya. Nah, ini sudah dibuatkan nih ya. Kita cek. Wah, kok ini ada coret-coretan? Gimana cara ngilanginnya? Nggak kan? Enggak, enggak mati. Masih cara ngilangin. Bikin kopi dulu ChatGPT. Iya, mungkin dia ngantuk, mungkin dia lelah, Pak. Nah, ini ya sudah jadi ya. Kita cek lagi hasilnya. Semoga aja nggak ada yang dipotong. Kadang kadang dia dipotong dia ngeselin ChatGPT-nya. Kalau sudah kita copy aja, copy, ngopi dulu ngopi. Nah, kita cek di W3 School. Yang script tadi kita hapus, kita paste script yang terbaru. Nah, ini kita run. Kita cek bareng-bareng. Yang atas ada yang namanya headline ya sebutannya saya. Yang bawah deskripsi. Yang bawah lagi masih sama ya, card produk muncul nimbul-nimbul. Yang bawahnya lagi adalah testimoni ya nimbul-nimbul. Yang bawahnya lagi adalah form order ya. Coba kita cek form ordernya. Ada yang diubah nggak? Takutnya diubah sama dia nih. Nah, kadang kalau misalkan diubah, kalau sudah diklik ke via WhatsApp, teks WhatsApp-nya tidak muncul. Nah, itu dia, jangan kayak gitu. Nah, muncul ya, masih aman ya. Halo, saya ingin memesan. Nah, kita cek nih bareng-bareng, dia masuk masuk nggak? Iya, nampaknya. Kenapa nih? Bisnis kategori, coba kenapa nih? Nggak masuk sih di WhatsApp. Oke, masuk ya. Aman. Jadi untuk ininya aman ya. Teksnya masih ada. Halo, saya ingin memesan ornamen PVC. Nama Abdul, nomor HP sekian, pilihan produk sekian. Nah, kalau untuk yang ininya, ini boleh diganti apa aja? Nama yang pasti nama. Nama harus dicantumin. Nomor handphone juga dicantumin. Dan juga pilihan produk. Kalau ingin menambahkan alamat atau apa itu bebas preferensi masing-masing ya. Nah, pokoknya harus tiga aspek ini harus diisi. Biarin keren aja. Oke, sudah. Nah, footer itu ada di mana? Footer itu ada di paling bawah. Nah, ini footer nih ya, nih footer tuh dan ada WhatsApp kita juga dong pastinya biar terlihat tidak menggunakan hak cipta, maaf, biar tidak diambil oleh orang atau tidak dicomot oleh orang hasil landing page kita karena kita sudah menanamkan yang namanya footer nih. Ya, ini adalah hak cipta ya. Saya sebutnya hak cipta ya. Ini C 2025 ornamen PVC berkualitas. WhatsApp. Nah, ini di sini ada WhatsApp saya nih. 081 sekian ya. Ini kalau kalau diklik masuk langsung masuk ke WhatsApp saya seperti itu. Nah, jikalau hasilnya sudah jadi dan menurut kita sudah bagus nih dari atas sampai bawah nih ya, udah rapi lah ya. Ini lengkap semuanya ada. Barulah dari yang W3 School ini kita copy. Nah, kita copy, kita taruh di yang namanya full page. Full page mana full page nih? Input full page ya. Nah, ini ya, input full page ya. Kita taruh di source HTML. Maaf, salah. Nah, ini ya, input full page kita taruh di source ya, bener source HTML. Nah, tadi kan ada yang nanya keywordnya gimana, Mas? Oke, kita langsung praktekin cara membuat keywordnya ya. Yang pastinya kita copy dulu domain kita. Kita copy, kita taruh di atas ini. Set, habis slash tulis satu, habis satu slash lagi. Barulah kita taruh keyword yang kita inginkan. Contohnya apa ya? Kalau PVC coba saya nyari keywordnya dulu ya. Bentar ya Pak. Ornamen ya, ornamen PVC. Saya melihat dulu keywordnya apa nih? Jual ornamen. Jual harga ornamen. Oke loh, saya langsung ketemu nih keyword yang bagus. Keyword yang bagus adalah harga strip ornamen strip PVC strip terdekat strip di strip Bekasi. Nah, jadi usahakan setiap kita membuat satu kata keyword, jangan lupa dikasih strip ini. Strip ini ya tanda bacanya adalah biar akan muncul di Google. Nah, ini ya. Harga strip, ornamen strip, PVC strip, terdekat strip, di Bekasi strip. Nanti saat ini kita inspeksi,
Keyword yang muncul tuh ini tuh nanti harga ornamen PVC terdekat di Bekasi. Nah, kalau sudah seperti ini kita submit dulu aja. Nah, ini kita copy nih ya. Inilah barulah kita sebetulnya apa ya? Kita gesekkan. Nah, ini kita gesekkan agar nanti muncul di halaman Google. Nah, ini yang kita gesekkan nih ya. Jangan lupa dikasih slash satu ya, biar lebih efektif, biar ACC oleh Google. Kalau sudah ini kita copy, kita cek hasilnya bareng-bareng. Halaman landing page seperti apa? Buka tab baru, kita paste aja, paste, enter. Nah, ini ya, yang atas adalah, resume kedeketan. Nah, yang atas adalah ini headline ya, dan ada button. Kalau diklik langsung masuk ke WhatsApp saya, pastinya dong. Tanpa teks ya, tuh tanpa teks, tapi masih masuk ke WhatsApp saya. Karena saya ngasih teksnya cuma di form ordernya aja. Lalu yang berikutnya, kok hilang? Oh, ntar ya Pak, hilang. Nah ini dia. Lalu yang bawahnya adalah deskripsi tanpa WhatsApp. Lalu yang di bawahnya adalah produknya tuh, produk yang kita mau. Ini tampilannya handphone ya. Kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan HP, otomatis sudah akan dibuatkan dengan sendirinya. Karena saya sudah minta tolong ke ChatGPT untuk ukurannya disesuaikan saja. Jadi nanti untuk di handphone juga rapi kok, bisa dicek aja nih carousel.biz.id. Nah, dan di sini ada testimoninya tuh, testimoninya ya, testimoni. Di bawahnya adalah form ordernya tuh, bisa diisi ya, misalkan namanya Abdul, nomor handphonenya sekian, 6, misalkan 086 gini-gini gila ya. Jenis pilihan produknya elegan, kirim via WhatsApp. Akan langsung, nah di sinilah baru ada teks WhatsAppnya tuh. Loadingnya lama ya. Oh, lama loading ya, WhatsAppnya ya, delay. Coba kita cek lagi, muncul gak nih? Harus sampai muncul pokoknya. Kalau lama loadingnya ya, ini bisa lama banget ini. Pokoknya gitulah, pokoknya nanti teks teks ini bakalan muncul kok di WhatsApp. Nah, kalau sudah dan bawahnya adalah footer seperti itu. Ini footernya ya. Tuh footernya biar tidak ada yang mengambil halaman landing page kita karena kita sudah menanamkan hak cipta kita nih. Ornamen PVC berkualitas. Nah, jadi ini adalah salah satu teknik cara membuat angka satu itu urutan LP, bukan. Angka satu itu biarin bisa ke GC. Kan tadi kan Bapaknya nanya cara mengGC ya. Nah, kalau cara mengGC harus dikasih si slash satu. Kalau misalkan tidak mau diGC, jangan dikasih slash satu ya. Seperti itu, Pak. Tadi kan ada yang nanya, Mas, caranya biarin di Google Search Console gimana? Nah, kalau ingin menggunakan Google Search Console halaman landing page-nya, dikasih yang namanya slash satu ya, slash satu ini nih, slash satu. Nih, slash satu. Kalau tidak dikasih dikasih slash satu, dia tidak akan bisa digesek gitu. Jadi nanti contoh contoh seperti ini tuh. Yang ini tidak akan bisa digesek. Kalau yang ini slash satu bisa digesek. Ini juga nggak bisa, ini nggak bisa, ini bisa. Biasanya perbedaannya kalau slash satu dia bisa digesek, nanti muncul di Google. Kalau ingin beriklan, nggak usah pakai slash satu, langsung aja namanya aja tuh. Tanpa ada garis-garisnya, langsung aja tuh, full nama. Ya, tuh, full nama semua tuh langsung. Panduan saling sosmed tuh. Munawar, Raja Google tuh ya. Jadi kalau ingin beriklan tidak perlu pakai salah satu dan juga keyword seperti strip-strip ini nggak perlu. Jadi ngasal ngasal aja namanya. Terkecuali emang halaman landing page mau digeser harus dikasih salah satu dan juga keyword. Keywordnya jangan lupa ada strip, 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 stripnya ya seperti itu. Contohkan guys, seperti biasa Pak guys. Ini tidak saya daftarkan ya Gmail ke sini seperti biasa. Guysnya seperti biasa kok. Jadi cukup ambil linknya ini, diambil linknya, di copy, lalu dimasukkan ke GC. Seperti biasa kita meng-GC seperti itu Pak. Karena ini saya menggunakan laptop teman saya, jadi saya nggak enak kalau nautin website saya ke Google teman saya seperti itu. Untuk GC sama kok, ini tinggal diambil linknya, kita GC kayak GC postingan aja sama persis. GSC itu tujuannya apa Mas Abdul? GSC itu tujuannya adalah ini saya kasih ini nih bagus nih pertanyaan bagus juga nih guys ya. Nih guys itu adalah namanya Google Search Console. Di mana kalau kita sudah membuat postingan atau artikel atau landing page lalu kita ingin munculkan di halaman Google,
ya harus kita GSC. Kalau kita tidak GSC kan tidak akan muncul keyword yang kita bikin. Contoh nih ya, contoh. Ini halaman landing page sudah saya bikin nih dengan keyword harga ornamen PVC terdekat di Bekasi. Kalau link ini, seluruh link ini tidak saya gesekan, mau sampai 2 tahun kemudian, mau sampai 5 tahun kemudian tidak akan muncul di Google seperti itu. Terkecuali kalau ini link ini saya gesekan, kemungkinan entah itu sore atau besoknya lagi akan muncul di Google. Fungsi gesek itu adalah agar keyword kita muncul di halaman Google atau kita mendaftarkan keyword yang sudah kita bikin dimanapun itu maupun di WordPress maupun di WSP maupun di blog itu kan banyak ya macam-macam ya itu caranya sistemnya habis dibuat didaftarin ke Google agar muncul ke halaman Google seperti itu Pak. Jadi Gesya itu luas ya, bisa ke WordPress, bisa ke WSP, bisa ke blog, macam-macam. Kalau misalkan ada referensi website bisa masukin ke Gesya. Emang harus wajib jikalau ingin muncul keyword yang sudah kita bikin muncul ke halaman Google. Kalau tidak didaftarin ke Gesya, mau sampai 2 tahun kemudian, 10 tahun kemudian tidak akan muncul ke halaman Google seperti itu, Pak. Jadi fungsi Gesya itu sangat penting. Itulah caranya kalau mau main bagus, abis kita bikin halaman landing page, kita daftarin ke Google nih. Ini linknya aja di copy, kayak biasa kita GC postingan biasa, di copy, masukin atau daftarin ke GC Google Search Console seperti itu. Biar insya Allah sore atau besok muncul di halaman Google seperti itu. Sama Pak, waduh kok emang bapaknya belum pada tahu ya GSC ya. Jadi saya sebutannya GSC ya karena saya juga bingung nih. Ini kan ada peserta dari samping ya. GSC itu adalah Google Search Console di mana Google Search Console itulah kita menginspeksi suatu keyword kita. Kalau sudah dia seandainya mau diedit bisa 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 diedit bisa banget. Asal jangan diedit keywordnya ya. Nih, ini keywordnya nih jangan. Keywordnya jangan pernah diedit. Kalau untuk tampilannya dalamnya boleh diedit. Benar sekali Pak Purna di Atmojo, benar sekali. Nah, jadi kalau misalkan kalau kalau pakai gimana Bing Webmaster Tool, wah, saya nggak tahu tuh Bing Webmaster Tool. Nah, jikalau ini berarti Bapak Ibunya pada paham inspeksi, ya oke lah, saya sebutnya inspeksi aja nggak usah GC ya. Karena peserta yang bisa saya isi Zoom kayak GC sudah pada paham, nggak apa-apa, inspeksi aja. Kalau keyword ini tidak kita inspeksi ke Google tidak akan muncul seperti itu. Mas Abdul jangan lupa. Oke, makasih Pak Alim. Langsung aja nih saya copy ini ya ChatGPT gimana caranya nih Pak? Saya bingung nih. Share ya. Coba Bapak Ibu semuanya ajarin saya. Ini terus gimana nih? Create link, copy. Udah ya. Terus ke. Nih coba Bapak Ibu semuanya dibuka ya. Kalau nggak bisa dibilang aja. Ini soalnya saya menggunakan laptop teman saya. Bang Abdul, Ya, silakan Pak. Bin ada mau tanya nih. Nah, Selama ini kan Abah ini kan selalu gesekan itu kan tanpa slide satu ataupun dua. Tapi hmm, tetap aja sih tampil pagi bikin, siang tampil tuh kalau untuk landing page-nya. hmm, Nah itu daya pengaruhnya slide satu atau enggak ada enggak gitu. Karena selama ini apa kalau kalau bikin landing page hmm, pagi tanpa slide satu itu tadi muncul. muncul siangnya muncul aja Hmm, tapi artikelnya nggak tahu besok nggak tahu malam baru jadi cepet landing page padahal bikinnya hmm. bareng. Nah itu kenapa ya? Nah, Kenapa kalau itu? kalau untuk salah satu tidak berpengaruh banget ya sama aja nanti bakal muncul. Cuman saya sudah terbiasa sih ya, sudah terbiasa menggunakan salah satu. Karena kalau saya membedakan aja, kalau kalau saya biasanya kalau saya posting produk biasa atau buat artikel di postingan WSP, kan otomatis tidak menggunakan yang namanya salah satu, ya kan? Kalau selain Iya. menggunakan postingan WSP, kalau saya biasanya saya kasih salah satu ini itu hanya membedakan aja gitu. Cuman Terus pasti bakal muncul kok semuanya aman seperti itu Pak. yang diiklankan nggak perlu digesek kan Bang Nggak Abdul? perlu, nggak usah, Nggak perlu ya, jangan, karena jangan. kita bayar bayar ke Google sih iklan gitu ya biasanya Iya, ya. nih jadi triknya kalau misalkan kita ingin apa ya, membuat iklan Google Ads atau Meta Ads, keywordnya tidak usah seperti ini ya mana ya tadi ya. Nih, tidak usah menggunakan keyword-keyword ini nggak perlu. Nggak perlu Dan ya. juga nggak usah dikasih slash, jadi cukup nama domain slash digabung Langsung. aja contoh kayak gini nih, nama domain. Nih saya contohin aja ya, saya taruh di notepad nih.
Seperti ini ya. Ini fungsinya untuk kalau kita ingin inspeksi agar muncul di halaman Google. Yang ini Mm-mm. gratis. Nah, yang tadi Bapak bilang bagus, intinya boleh dikasih slash satu, boleh nggak bebas, preferensi masing-masing. Oke, saya copy ya, biarin jadi dua. Nah ya, nah jadi boleh dikasih slash, boleh nggak. Yang penting begini bentukannya ya. Nah, ini center. Nah, ini yang pertama, menggunakan ini boleh kalau ini wajib di GSC agar muncul di halaman Google. Jikalau ingin beriklan di Meta Ads ataupun Google Ads, tidak usah panjang bikin seperti ini, panjang-panjang seperti ini. Cukup gini aja nih, saya contohin. Ini kita hapus, yang pastinya harganya kita pakai. Nah, ini selesai kita hapus. Ini kita hapus, kita hapus. Nggak usah pakai di Bekasi, gini aja, cukup. Nah, kalau kita ingin beriklan, entah itu di Meta Ads ataupun Google Ads, hanya seperti ini aja. HTTPS, nama domain, .biz.id slash harga ornamen PVC. Nah, seperti ini aja. Ini berlaku kalau kita ingin beriklan di dalam Meta Ads dan Google Ads. Nah, karena nanti kita beriklan ya, jadi tidak perlu bikin kayak gini-gini, nggak perlu lengkap kayak gini. Jadi cukup simple seperti ini aja. Nih saya kirim bikin. Berarti kalau memang di iklan tuh berarti sudah digeserkan otomatis kali sama pihak Google itu gimana ya? Gitu ya Gak usah, maksudnya. kalau kalau di iklan nanti ada dia ada lagi beda lagi Pak, langsung iklan ke Google Hmm. Ads saja. Nanti Nah, kita kalau daftarinnya. kalau yang udah digeserkan gitu kan, Hmm, hmm, diiklankan ke Google Ads nggak apa-apa. nggak apa-apa Pak, malah bagus Jadi, banget. jadi Nanti bapaknya mencetar udah gitu pernah ya. iklan Google Ads belum? Kenapa? Udah pernah iklan Google Ads belum? Jadi udah, Belum oh pernah belum. saya. Nah, Saya selalu nah, gesek aja terus nah, infeksi ini lah saya kasih infeksi bayangan gitu. nih. Mm-mm. Di dalam iklan Google Ads, kita bisa menaruh keyword yang kita inginkan, keyword traffic ya. Kan contoh kan kalau kita ingin GC biasa kan cuma singkat doang nih, harga ornamen PVC terdekat di Bekasi kan. Satu Oke. keyword kan. Iya. Ini adalah keyword kita nih. Kalau kita menggunakan Google Ads kan simple aja ya, harga ornamen PVC. Nah, nanti untuk harga ornamen PVC ini kita bisa buat contoh kita bikin berapa keyword, 5 keyword di dalam Google Ads. Yang pertama harga ornamen PVC, yang kedua jual ornamen PVC, yang ketiga biaya ornamen PVC. Dan muncul di Oh. halaman satu. Kenapa muncul di halaman satu? Langsung kita praktekin. Perbedaan antara iklan ataupun SEO di mana? Langsung aja kita praktekin harga ornamen. Semoga aja ada yang iklan ya. Tuh, kadang-kadang tuh kalau yang iklan tuh travel haji. Kalau kayak gini sih rata-rata SEO sih mainnya. Travel haji. Nah, nih, yang bersponsor ini adalah iklan loh ya. Bersponsor ini iklan nih. Oke. Oke. Tulisan bersponsor iklan. Dan keywordnya tuh nanti dibuat langsung di dalam yang namanya Google Ads seperti itu. Kita edit atau kita setting di yang namanya dalam Google Ads nih, bersponsor. Ini iklan nih, ini iklan. Yang ini SEO ya, SEO. Ini SEO lagi. Yang ini SEO lagi seperti itu. Jadi perbedaan antara iklan dan juga SEO itu adalah bersponsor iklan. Nah, untuk keywordnya seperti ini nanti dibikin di dalam settingan Google Ads-nya seperti itu, Pak. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Om, gambar di USP diperbesar. Jangan terlalu besar, Pak. Urutan tadi apa aja? Itu ya, Kak. Wah, urutannya ada di atas itu udah saya copy aja tuh, apa namanya? Promnya di atas ya, promnya ya. Mas Abdul, web application juga harus diimpresi. Impresi apa, Pak? Inspeksi. Mas Abdul, waduh, beda kelas, Pak. Kalau kalau LP pakai WSP diiklanin via Metas, Ads, Core Pixelnya. Oh, Pixelnya. Ya kita tinggal minta tolong aja. Bagus nih pertanyaan bagus nih. Pak Hendra. Kan kan kita menggunakan yang namanya GPT ya. Kan beda hal dengan kalau kita menggunakan WordPress ataupun Skalev, ya kan? Kalau kita menggunakan yang namanya WordPress ataupun Skalev, di mana di website atau di apa sebetulnya ya, di aplikasi tersebut lah ya saya sebutnya, aplikasi tersebut bisa menaruh atau menyisipkan ID pixelnya.
Beda hal dengan USP. Ini tidak ada menyisipkan ID pixelnya nih. Tidak ada ya. Tuh, kosong ya. Atau di settingan sini pun juga nggak bisa nih. Gimana cara nyisipin ID-nya? Caranya, kita minta perintahkan aja. Tolong sisipkan ID pixel meta add saya. Tulis ID pixel kan bisa kode ya. Bisa seperti ini. Nah, ini kode nih. Contoh ini kode pixel ke dalam script saya di atas. Dan jangan ada satupun script saya yang dihapus. Nah, untuk perintahnya, kadang tuh kita ingin menyisipkan ID pixel meta ads kita ke dalam halaman landing page menggunakan ChatGPT. Kadang itu si ChatGPT ini juga ngapus script kita, entah itu dari scriptnya dihapus ataupun gambarnya. Makanya kita tekankan lagi di perintahnya ini, jangan ada satupun script saya yang dihapus. Coba kita enter. Kadang tuh ChatGPT gratis begini nih, ada aja yang dihapus nih, ada aja gebrakannya. Betul sekali. Tuh kan dipisah malah tuh. Oh, dikasih tahu penempatannya nih. Bagus nih dia nih. Petunjuk penempatan. Oh, berarti kita sisipkan manual aja ya. Nih, contoh nih. Ini kita copy karena sudah diajarkan nih kita nih. Petunjuk penempatan nih. Temukan bagian HTML yang terlihat seperti ini. Kita cari headnya nih ya, head style. Berarti di bawah head ya, eh di dalam head tepat di penutup head. Oke, kita cari aja manual berarti. Biasanya kalau minta digabungkan nanti malah diberantakin. Berarti emang disuruh manual. Mana tadi? Nah, ini dia nih ya. Saya juga bingung nih, kebanyakan skrip pusing nih. Berarti di head mana? Nah, ini head ini. Mana sih coba coba ya. Saya juga penasaran nih. Ngoding, ngoding ini, ngoding ini. Ngoding nih. Ngoding nih. Saya disuruh ngoding nih. Biasanya saya ngiklan, ini saya disuruh ngoding nih. Coba ya di sini meta ini. Mana nih ya? Nggak nemu saya nih ya. Mana ya? Sebentar ya. Head. Mana sih headnya? HTML. Ini benar. Oh di atas di atas. Style. Ini style. Oke, nemu nih style nih. Link ref. Link ref, ini dia link ref, style, titik, head. Style. Di bawah style, di atas body. Di bawah style, di atas body. Di bawah style, head. Oh, berarti seperti ini. Oke, sudah nemu ya. Nah, seperti ini tuh. Berarti di bawah style, di atas head. Dan dikasih headnya. Style ya, style bener ya. Ini style. Nah, ini style ya, ini style. Di bawah style, di atas head. Nih, maaf, di atas body ya. Headnya kita taruh manual aja berarti nih, head. Kita tambahin di atas body. Nah, seperti ini dia ya contohnya. Taran aja, tidak akan ada yang berubah satupun tuh ya. Nah, nanti ini sudah muncul ID pixelnya. Kalau cara mau ngecek kita ID pixelnya sudah muncul atau belum, kita coba cek ya. Pack view ya, ini pack view sudah. Coba ini kita copy lagi, kita taruh di yang baru. Maaf, sebentar ini saya taruh di notepad dulu. Saya mau ini samain aja nggak apa-apa. Kita input, kita siapkan notepad, kita taruh tadi. Aduh, maaf tadi salah. Ininya belum belum ke copy. Input, ininya saya kasih di Jakarta contohnya. Lalu saya copy script yang sudah saya sisipkan ID pixelnya, kita enter coba ya. Cara mengeceknya, sudah pada tahu cara mengeceknya ID pixel gimana? Coba ini ada nggak ya? Oh ada nih. Caranya, Bapak Ibu semuanya download aja helper pixel, meta helper, helper kalau nggak salah ya. Ini dia nih, meta pixel helper. Ini adalah extension di mana kita bisa mengecek nih. Karena ini sudah saya kasih extension di mana kalau ini sudah ada kita bisa mengecek pixelnya sudah aktif atau belum. Ini kita paste aja domain yang sudah saya kasih, kita nyalakan. Twing. Oke, nampaknya belum muncul ya. Coba kita cek aja. Beli sekarang. Oke, belum muncul ya. Berarti saya juga bingung nih kenapa nggak muncul. Coba ABC, oke, WhatsApp.
Karena saya menggunakan WordPress ya Bapak Ibu semuanya dan juga Skalev. Baru kali ini saya menggunakan WSP. Memang pixelnya agak ribet Bang Abdul, saya udah Kenapa pernah. Pak? Pixelnya memang rada-rada ribet, pixel Iya ketik itu juga makanya. ribet kalau di SP beneran. Enak Extension Web banget. Store, iya benar. Nih, extension saya copy aja. Pokoknya intinya begitulah ya. Jadi kulik aja sendiri, kulik aja masalah pixel. Tapi usahakan scriptnya jangan sampai ada yang hilang, ya. Tapi balik lagi ya, ini kan preferensi orang beda-beda. Ini pandangan saya nih, ini jujur nih, ini saya jujur. Walaupun saya kerja di TTK, ini jujur ya, Pak kan kita pendapat boleh masing-masing lah ya. Jujur, pandangan saya. Kalau untuk halaman landing page beriklan kurang efektif menggunakan WSP. Kenapa tuh? Ada tanda kutipnya kenapa? Dari saya nggak dijudge gitu kan. Wah, ini Mas Abdul ini kerja di Telkom masih enggak. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan halaman landing page ingin beriklan eh, apa namanya? Ingin beriklan menggunakan halaman landing page dari WSP itu kurang efektif. Kenapa? Simple banget tuh seperti ini. Tuh. Ini ya walaupun bagus ya, makanya kalau ini bagusnya di SEO kan aja, nggak usah diiklankan. Kalau mau pengen beriklan, menggunakan yang minimal Skalev lah, Skalev. Nah, jadi mungkin pada mau nggak nih kita belajar Skalev, Bapak Ibu semuanya? Boleh nanti saya ajarkan cara membuat halaman landing page untuk iklan menggunakan Skalev, jangan WordPress. WordPress terlalu pusing nanti Bapak Ibu semuanya, jangan. Elementornya terlalu banyak. Skalev aja yang dasar-dasar. Mau bawa? Oke. Nanti nanti saya akan bilang ya ke Karirin ya sama Mbak Tika. Gasken, gasken lah. Kenapa, Pak? Gasken. Oke, gas kan. Oh, misalnya kita diminta membuat LP untuk promosi sebuah produk, setelah jadi LP selanjutnya bagaimana apa? Apakah kita harus serahkan ke orang? Oh, misalnya kita diminta membuatkan landing page untuk promosi sebuah produk. Jangan. Jadi Bapak ingin mempromosi suatu produk atau sebuah produk. Setelah jadi LP-nya, kita SEO kan, jangan diserahkan ke orang, jangan. Karena kita sudah bikin capek-capek nih halaman landing page dari A sampai Z. Hasilnya sudah bagus. Jangan kita serahkan ke orang. Tetap kita yang maintenance, kita yang urus gitu. Jadi nanti untuk nomornya barulah disisipkan nomor orang tersebut seperti itu. Jadi jatuhnya kayak kerja sama aja seperti itu. Pokoknya saran saya, halaman landing page yang kita bikin jangan dikasih ke orang gitu. Karena kita bikin sudah capek-capek dong, susah-susah payah, capek-capek, kita kasih ke orang. Jangan, jangan. Seperti itu. Nah, untuk promnya ini saya share ulang ya. Nggak apa-apa, saya kasih ini ke Bapak Ibu semuanya. Saya mah orangnya suka berbagi ilmu. Ini ya, saya copy. Ini prompt ChatGPT ya. Bisa di copy dulu aja Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya tutup. Nah, mungkin kalau mau, ini kan banyak yang mau ya. Cara membuat halaman landing page menggunakan Skalev. Nah, kalau untuk Skalev itu, dia 2 kali gratis. Maaf, 2 kali gratis lagi. 2 kali bikin halaman landing page masih gratis. Kalau sudah lebih dari 2 kali nanti disuruh bayar 50.000, nggak usah bayar nanti aja. Terkecuali kalau emang ingin beriklan di dalam Meta Ads ataupun Google Ads barulah menggunakan yang berbayar. Mas, kalian copy HTTP-nya. Copy HTTP apa nih ya, Pak? Yang mana ya, Pak? Ya, Pak M. Toga. Yang tadi. Yang tadi mana, Pak? Saya bingung, Pak. Coba contohin, Pak. Saya bingung, Pak. Yang tadi. Hasil hari ini. Oh, hasil hari ini. Ya, 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 ya. Mana tadi? Ini ya, Pak. Ini ya. Nah, oke. Bisa dibuka ya. Tuh. Bisa dilihat ya bareng-bareng ya. Bersama-sama bisa dilihat. Tuh ya. HTTPS carousel.episode.id/1. Nah, untuk slash ini saya kirim di notepad ya. Untuk yang tadi bawakan ada yang nanya, boleh dikasih apa-apa? Boleh dikasih slash nggak? Ini bebas. Boleh dikasih slash, boleh nggak? Nih, saya jelaskan secara detail tuh semuanya tuh. Tuh ya, biarin enak kita belajarnya sampai benar paham. Sebelumnya saya mau nanya, ini pada paham nggak Bapak Ibu semuanya yang saya ajarkan? Karena emang cara bicara saya ini nggak ada tempo, sedikit cepat. Jadi kalau bingung, bisa diulang aja nanti rekamannya. Pasti ada rekamannya. Karena emang cara bicara saya seperti ini, ya. Karena saya kalau ngisi kelas juga, karena saya biasa ngisi kelas itu meta ed sama WSP ya. Emang metode saya seperti ini. Cuman kalau saya lebih suka saya ulang-ulang terus omongan saya, biarin. Kenapa? Karena cara ngomong saya ini terlalu cepat tanpa tempo seperti itu. Makanya saya ulang-ulang-ulang terus seperti itu. Oke, semoga paham semua ya. Bisa di-spill tadi nama tools untuk
buat LP selain USP nih, saya spill. Ada yang namanya, ini langsung aja didaftarin aja Bapak Ibu semuanya ya sendiri ya. Skalev. Nih, Skalev High Performance LP Builder ini yang pertama murah, yang nggak terlalu standar lah, harga gocap sebulan ya, 50.000 nih sebulan nih ya, lumayan sih, 50.000 sebulan. Tetapi hasilnya bagus banget, ya nggak bagus banget sih, lumayan. Jauh dibandingkan, ya kayak ibaratkan 11-12 kayak WordPress nih. Skalev High Performance Builder nih, saya copy aja nih ya. Cara loginnya, nanti kita akan belajar bareng-bareng ya. Nih, Skalev. Ini yang pertama, yang kedua ya pastinya WordPress. Yang pada tahu dong WordPress kok dong. Kan WordPress kan sudah dunia ya, dia pasti pada tahu lah WordPress. Nah, kalau Skalev ini dia Indo nih, punyanya Indonesia nih. Punyanya siapa saya juga nggak tahu nih punya siapa nih. Punya siapa nih ya? Lupa saya namanya. Nama influencernya. Pokoknya dia punya suatu influencer terkenal. Nah, dia punya Skalev. Nah, dan kalau menggunakan Sklev ini efisien. Kenapa? Kita tinggal drag and drop, ganti-ganti teks. Nah, lebih simpel. Dan juga elementornya sedikit. Beda hal dengan kita menggunakan yang namanya WordPress. Itu banyak elementornya, bisa puyeng nanti Bapak Ibu semua. Jangan. Terkecuali kayak kalau emang udah paham. Nah, mungkin gini aja. Nanti saya bakal minta ke Karirin atau Mbak Tika juga. Kita akan belajar bareng-bareng bersama cara membuat halaman landing page menggunakan Sklev. Nanti saya ajarkan dari cara daftarnya seperti apa, ngisinya seperti apa, cara membuat halaman landing page seperti apa, sampai mensisipkan ID pixelnya seperti apa. Nanti saya akan informasikan dulu ya ke Karirin dan juga Katika kapan kelasnya dimulai. Karena kan banyak yang mau juga ya membuat halaman landing page ya seperti itu. Menggunakan Sklev nih bagus juga sih, hasilnya bagus seperti itu. Baik, mungkin cukup ya karena ini sudah mau zuhur sebentar lagi karena saya juga ada kelas Meta Ads nanti siang, kelas offline. Baik, terima kasih yang telah hadir di Zoom pagi ini atau siang ini, pagi menjelang siang. Semoga ilmu yang saya berikan sedikit bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi ya. Terima kasih lagi. Saya Abdul Mubarok pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok, kelas OSP kita belajar artikel dan juga atas header. Nanti saya kasih tahu artikel yang bagus apa aja. Nanti kita menggunakan artikel yang sedang trending maupun Inggris dan juga Indonesia. Ditunggu aja ya besok ya Bapak Ibu semuanya hadir di jam 9.30. Masih bersama saya, Oke, belajar USP, mendalami USP. ya terima kasih. Sama-sama Pak, berkah selalu ya Pak semuanya. Amin. Ya, Sehat-sehat Pak pasti. semuanya ya, sehat-sehat. Makasih Mas Amin. Abdul. Ya Makasih, sama-sama Pak. makasih, makasih. Besok Ya, materinya lumayan bagus, kenapa? Karena artikel yang kita buat di dalam USP. Nanti artikelnya kita menggunakan dua bahasa. Yang pertama Indonesia, yang kedua Inggris, biar lebih banyak trafficnya nanti website kita. Tunggu aja, stay tune. siap. Keren, keren. Terima Makasih ya Bapak Ibu kasih. semuanya. Ya, makasih.